Shalom anak-anak yang berbahagia, salam damai sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi di dalam acara ibadah online SMP SMK di Sabtu ceria ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala pemeliharaannya yang luar biasa. Karena Tuhanlah kita boleh ada sampai hari ini. Mari dengan tidak jemu-jemu kita mau memuji Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerahnya. Saya percaya kalian semua di rumah saat ini dengan posisi dan keadaan yang sangat baik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala pemeliharaannya yang sempurna buat kita. Maka dengan pujian yang akan kita naikkan berikut ini, kita mau naikkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Mari kita nyanyikan satu pujian, Ku tinggikan Engkau Tuhan. Kembali bersama dengan saya, pagi ini kita akan belajar satu firman Tuhan dengan tema tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan. Pagi ini kami mau Tuhan menolong setiap kami untuk mengerti, memahami karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan buat kami. Sehingga kami sebagai generasi-generasi baru ini tidak melupakan kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tetapi kami biarlah boleh hidup menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepadamu. Berkati anak-anak hamba yang belajar di rumah, yang sedang beribadah. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga dapat mengerti, memahami apa yang hamba sampaikan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi hari ini kita ambil dalam kitab Mazmur 78, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita mau belajar dari sebuah kesalahan yang dialami oleh bangsa Israel, bisa juga dikatakan sebuah kegagalan yang mereka alami. Di mana kita tahu bersama-sama bahwa bangsa Israel sebenarnya adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi biji dan mata Tuhan. Namun dalam perjalanan iman mereka seringkali jatuh bangun di dalam mengikuti Tuhan. Bahkan dicatat di dalam Alkitab berapa kali mereka mengalami kegagalan dan Tuhan harus mendisiplinkan mereka di dalam sebuah perjalanan iman yang mereka lakukan. Nah, hari ini kita mau belajar kasus dan peristiwa tersebut. Nah, dari mana kita bisa tahu hal demikian? Dari sejarah.
Nah, demikianlah kita akan mengetahui bagaimana kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Di konteks ini, bangsa Israel juga pada dasarnya melakukan kesalahan yang membuat hati Tuhan pedih. Tentunya kita seringkali melakukan kesalahan, bukan? Namun, untuk saat ini kita mau belajar dari bangsa Israel bahwa poin yang pertama, kesalahan yang mereka lakukan itu adalah bangsa ini memberontak dan tidak setia kepada Allah. Dicatat di ayat yang ke-8 berbunyi demikian, dan janganlah seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bisa dikatakan bahwa bangsa Israel mereka mendua hati. Selain mereka menyembah kepada Tuhan, namun beriringan dengan waktu mereka juga menyembah kepada berhala. Jadi pemazmur Asaf ingin mengatakan kepada kita bahwa tindakan bangsa Israel ini adalah tindakan pemberontakan terhadap Tuhan. Bahkan dikatakan mereka tidak setia kepada Tuhan. Yang kedua, konteksnya ini adalah berbicara tentang bangsa itu melupakan mukjizat Tuhan yang telah dikerjakan buat bangsa itu. Kita mudah mengingat seseorang apabila ia melakukan hal yang baik buat kita. Tetapi tidak demikian dengan bangsa Israel. Tuhan bekerja langsung menyertai bangsa itu. Tapi sekalipun mereka dengan biji mata mereka melihat karya yang Tuhan kerjakan buat mereka, bahkan mereka mendengar sendiri menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan, mujizat demi mujizat, toh itu tidak cukup membuat iman mereka semakin bertumbuh, tetapi malah mereka mudah sekali melupakan Tuhan. Nah, apa yang mau kita lihat dari kesimpulan pembelajaran Mazmur ini? Bahwa inilah makna atau tujuan dari pendidikan agama Kristen. Tujuannya adalah agar kisah tentang karya Tuhan kita Yesus Kristus atau karya Allah untuk menyelamatkan manusia dapat diceritakan kepada anak-anak cucu, termasuk kepada generasi-generasi penerus, bahkan kepada saya dan kalian semua anak-anak tentunya. Melalui siapa? Melalui orang-orang tua kita. Dari mereka kita mengetahui kisah-kisah tentang karya Tuhan yang telah Ia kerjakan buat umatnya. Sehingga tugas kita saat ini yang telah mendengarkan bagaimana karya kebaikan Tuhan, seharusnya kita juga harus menceritakan hal yang sama kepada generasi-generasi penerus kita. Kemudian dengan maksud agar dapat menolong setiap kita atau generasi-generasi untuk menaati dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Tentu dalam dunia yang sangat sulit saat ini, mudah bagi kita untuk menaruh pengharapan kepada hal yang lain. Mungkin kepada teman, kepada hal-hal yang kita anggap bisa menolong kita di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang kita alami. Bahkan juga mungkin menggunakan harta benda yang kita miliki. Tetapi tahukah kita itu adalah sebuah alternatif cara yang tidak sempurna, bahkan bisa membuat kita lari dari tujuan Tuhan. Yang utamanya adalah Tuhan inginkan kita semua, baik saya maupun adik-adik sekalian atau anak sekalian di rumah, hanya fokus mengandalkan kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Sekalipun mungkin hari ini begitu sulit keadaannya, tapi yakinilah pertolongan Tuhan selalu nyata buat kita. Dengan maksud Tuhan supaya kita menceritakan karya keselamatannya buat semua orang, maka tugas kita tidak mudah. Tugas kita adalah untuk menceritakan bagaimana karya Tuhan yang hebat itu kepada generasi-generasi penerusnya. Menceritakan pengalaman iman kita kepada orang yang telah kita rasakan bagaimana Tuhan begitu baik buat kita, sehingga baik kita maupun anak cucu kita nantinya diberkati oleh Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel yang selalu menyakiti hati Tuhan. Namun dalam kondisi ini kita tidak memojokkan mereka, tapi kita tahu belajar bagaimana kesalahan-kesalahan yang telah mereka alami membuat mereka seringkali diperingatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai kita diperingatkan oleh Tuhan karena kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan. Seharusnya kita belajar dari sebuah sejarah di mana mereka dihukum oleh Tuhan karena kesalahan mereka. Adik-adik sekalian, mau diberkati? Ingatlah akan Tuhan, andalkan Dia dalam segala hidupmu. Hal yang sulit, memang itu pasti kita akan hadapi. Tapi percayalah, sesulit apapun, Tuhan tidak akan pernah memberikan hal demikian yang membuat kita tidak mampu menanggungnya. Bahkan mungkin corona di tahun ini semakin parah,
percayalah bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Harapan selalu ada. Selama Tuhan masih ada bagi kita, maka jangan khawatir. Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita. Percayalah, dari dulu sampai sekarang Tuhan masih berkarya. Maka taruhlah harapanmu, taruhlah doamu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia akan selalu menolongmu. Salam berkarya, salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan. Bagi kami yang hari ini mengingatkan bahwa kami harus belajar dari kesalahan-kesalahan bangsa Israel. Mereka memberontak sekalipun mereka melihat mujizat yang sudah Tuhan kerjakan buat mereka. Mereka beralih tidak setia kepada Tuhan, sekalipun kasih setia Tuhan telah Engkau nyatakan kepada mereka. Namun di posisi mereka, kami tidak mau menyalahkan mereka 100%. Karena kami juga manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kesalahan. Tapi biarlah kami belajar dari sejarah kehidupan bangsa Israel untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun kami bersama dengan anak-anak kami sekarang ini di zaman ini terus giat, percaya dan menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Tahun-tahun ini memang sulit, tapi kami percaya karya Tuhan akan selalu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.